bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini anak-anak berjumpa kembali bersama Bunda Rini. Masih semangat? Baik, Bunda senang sekali. Agar anak-anak makin semangat, mari kita tepuk dulu. Siap? 1, 2, 3. Tepuk. Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria, gembira, hore! Baik, sudah semangat semuanya, sehat ya semuanya. Baik anak-anak muda yang solih dan solihah, sebelum anak-anak memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap? 1, 2, 3, sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Baik, hari ini anak-anak menyiapkan buku tematik tema 2E. Anak-anak akan mereview matematika dan SBDP. Kita simak ya pembelajarannya hari ini. Semangat! Halo anak-anak Bunda yang solih dan solihah, bertemu lagi dengan Bunda ya. Hari ini kita akan mereview tema 2E, muatan matematika dan SBDP. Yang pertama kita akan belajar matematika. Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, sebelum masuk materi, Bunda mau bertanya dulu ya. Apakah anak-anak masih ingat apa saja alat yang digunakan untuk mengukur panjang? Ya, betul sekali. Alat-alat untuk mengukur panjang antara lain penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Kemudian yang kedua, meteran kain. Meteran kain digunakan untuk mengukur panjang badan atau panjang kain. Yang ketiga, meteran roll kecil. Meteran roll kecil biasa digunakan oleh Pak Tukang untuk mengukur panjang pintu, panjang jendela, dan sebagainya. Yang keempat yaitu meteran roll besar. Meteran roll besar biasa digunakan untuk mengukur panjang tanah yang akan dibangun sebuah bangunan. Kemudian panjang jalan atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter benda, biasanya untuk mengukur cincin. Lalu, apakah anak-anak juga masih ingat bagaimana cara mengukur panjang? Ya, betul sekali. Untuk mengukur panjang benda, anak-anak mulai mengukur harus dari titik nol, baik itu menggunakan penggaris atau meteran. Nah, selanjutnya satuan panjang dalam mengukur panjang benda. Satuan panjang yang akan kita gunakan dalam mengukur panjang benda saat ini adalah menggunakan satuan cm atau cm dan meter atau m. Ingat ya anak-anak, 100 cm sama dengan 1 meter. Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, selanjutnya mari kita kerjakan contoh soal di bawah ini ya. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar papan tulis dan panjangnya di bawah ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah panjang papan tulis di bawah ini jika dirubah ke satuan panjang meter? Baik anak-anak Bunda. Nah, dari pengamatan anak-anak, berapakah panjang papan tulis tersebut? Ya, betul sekali. Panjang papan tulis tersebut adalah 200 cm. Nah, berikut cara mengubah satuan panjang dari cm ke meter. 200 cm. Cm ke meter akan naik 2 tangga. Maka, untuk mengubah dari cm ke meter, kita bagi dengan 100. Jadi, 200 cm sama dengan 200 dibagi 100. Hasilnya yaitu 2 meter.
Nah, contoh selanjutnya yaitu mengukur panjang buku gambar. Anak-anak perhatikan ya panjang buku gambar berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah panjang buku gambar di samping. Setelah anak-anak mengamati panjang buku gambar, sekarang kita hitung bersama-sama ya. Nah, pengukuran pertama kita mendapatkan 30 cm. Kemudian, pengukuran kedua kita mendapatkan 15 cm. Maka, kita jumlahkan panjang tersebut. 30 cm ditambah 15 cm sama dengan 45 cm. Jadi, panjang buku gambar di samping adalah 45 cm. Baik anak-anak bunda, selanjutnya kita belajar SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Mari kita ingat lagi apa itu nada, karya seni dari bahan alam dan bahan buatan, serta menirukan gerak tumbuhan dan gerak layang-layang. Yang pertama kita akan belajar nada. Nada ada dua jenis, yaitu nada panjang dan nada pendek. Kemudian, dalam nada terdapat irama. Irama merupakan panjang pendek nada. Kemudian, untuk menghitung panjang pendek nada, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan ketukan. Nada satu ketuk tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Kemudian, jika ada satu titik di belakangnya, maka nadanya diperpanjang satu ketuk. Kemudian, jika ada dua titik di belakangnya, maka nadanya kita perpanjang dua ketuk. Begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu karya seni dari bahan alam dan bahan buatan. Yang pertama, karya seni dari bahan alam, contohnya terbuat dari biji-bijian, biji kacang merah, kacang hijau, jagung, dan lain-lain. Kemudian daun dan ranting. Kemudian yang kedua yaitu karya seni dari bahan buatan. Contohnya terbuat dari plastisin, kertas, kertas origami, botol plastik, sedotan, dan kain flanel. Selanjutnya, mari kita ingat lagi cara menirukan gerak tumbuhan. Nah, silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut. Yang pertama, tumbuhan tinggi. Yang kedua, tumbuhan rendah. Yang ketiga, bertangkai besar. Yang keempat, tangkai berayun-ayun. Yang kelima, menjulang ditiup angin. Dan yang terakhir, menguncup. Dan yang terakhir, menirukan gerakan layang-layang. Yang pertama, gerakan layang-layang terbang tinggi. Yang kedua, gerakan layang-layang terbang bersama layang-layang lain. Dan yang ketiga, gerakan layang-layang bergoyang tertiup angin. Baik, terima kasih anak-anak bunda yang solih dan solihah. Ingat, di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak bunda yang solih dan solihah, bagaimana pembelajarannya hari ini? Mudah? Ya, hari ini anak-anak sudah mereview tema 2E, matematika tentang alat ukur panjang. Kemudian SBDP tentang pola irama, gerak dasar tarik, dan karya buatan dan bahan alam. Baik, setelah ini anak-anak mengerjakan tugas yang ada di web e-learning sekolah teladan. Jangan lupa ya, jawabannya ditulis di buku tematik, kemudian foto, kirim ke e-learning. Bunda doakan semoga semuanya mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Baik, sebelum Bunda akhiri, Bunda selalu berpesan. Yang pertama, anak-anak selalu menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, selalu menjaga kesehatannya. Dan yang ketiga, jangan lupa ya membantu ayah dan bunda di rumah. Nah, tatim bilhamdallah, alhamdulillah. Di teladan
dan semua anak itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.